Star Indonesia Season 3 mulai 25 Februari eksklusif di GTV. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh ulah tangan kamu, oleh perbuatan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Di Siraman Kolbu seperti biasa pada hari ini kita menghadirkan guru-guru kita, hadir bersama kita Ustadz Danu dan juga hadir bersama saya pada pagi hari ini yang sudah ada di dalam studio Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana udah David? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, Ya. Ustadz kan di dalam sehari-hari ya, mungkin juga pemirsa di rumah dalam beraktivitas sering menggunakan jalan raya. Kita dari rumah ke kantor ya kan, kita melihat juga perilaku orang-orang yang ada di jalan raya. Kadangkala ada yang memang hati-hati, tapi ada juga yang ceroboh. Apalagi anak-anak muda, Ustadz. Ya. Dan yang bahayanya itu tidak jarang itu bisa menghasilkan korban. Artinya apa? Kecelakaan karena perilaku ceroboh pada saat berkendara. Ya, tidak hanya mencelakakan diri, tapi juga orang lain. Seperti video berikut ini mengenai balapan liar yang berujung maut. Seorang pemuda terkapar setelah sepeda motornya menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga enggan menolong lantaran sebelum tertabrak truk, korban menaiki motor secara ngebut dan ugal-ugalan. Korban pun baru dievakuasi setelah polisi datang. Dengan mobil polisi, korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor bersama dua sepeda motor lainnya melaju ugal-ugalan. Diduga, korban tengah beradu balap dengan teman-temannya. Saat berada di tikungan, tiba-tiba saja melaju sebuah truk pengangkut pupuk dari arah berlawanan. Korban yang tidak bisa mengendalikan sepeda motor akhirnya menabrak truk. Sementara itu, dua pengendara sepeda motor yang merupakan teman korban justru kabur meninggalkan korban saat kecelakaan terjadi. Saat ini polisi tengah menangani kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, itulah pentingnya kesadaran pada saat kita berkendara ya, bahwa pada saat kita berkendara tidak hanya kalau kita ceroboh membahayakan diri kita, tapi juga bisa membahayakan orang lain juga. Ustadz, mungkin Ustadz bisa cerita sedikit tentang ini dan juga sambil melihat permasalahan ini dari sudut pandang Islam. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Udah David yang kita hormati dan juga yang kita muliakan, guru kita Ustadz Danu serta pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tadi kita melihat tayangan ada tabrakan liar ya. Karena balapan liar akibat ya ugal-ugalan di jalan. Bicara tentang musibah yang terjadi, sejujurnya kan musibah itu ada disebabkan karena ulah kita juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu
disebabkan oleh ulah tangan kamu, oleh perbuatan kamu. Dalam ayat lain juga Allah sampaikan, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik yang menimpamu itu dari Allah, dan apa-apa yang buruk yang menimpamu itu disebabkan karena ulah perbuatanmu sendiri. Maka belajar dari tayangan di atas, sebenarnya ini jadi renungan bagi kita. Ya. Harus lebih hati-hati, Ya. ya. Berperilaku harus benar-benar hati-hati, karena ternyata apa yang kita lakukan itu bisa berdampak terhadap apa yang akan kita timpa juga. Ya. Ya. Boleh jadi musibah, cobaan, ujian yang menimpa kita karena ulah perbuatan kita. Ya, belum lagi nanti di akhirat. Ya. Di dunia sudah Allah tampakkan musibah-musibah kecil. Ya. Maka janganlah engkau menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan, kepada sesuatu yang tidak baik. Wala tulku biaidikum ila tahlukat. Itu yang seringkali guru kita sampaikan, Ustaz Danu. Ya. Disinilah kita benar-benar belajar untuk menata hati kita, menjaga diri kita, menjaga anggota tubuh kita agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang mengundang musibah bagi kita. Ya. Maka artinya apa? Kalau hari ini ada di antara pemirsa yang mungkin sedang diuji, sedang diberikan musibah, coba bermuhasabah diri. Mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan, mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Boleh jadi di titik itulah kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Maka nanti ya Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita lagi keluar dari rumah, jangan sampai lupa baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka Allah berikan kepadanya 1 kecukupan, 2 keselamatan, dan 3 perlindungan. Maka belajarlah untuk lebih hati-hati dan menitik beratkan setiap perilaku kita lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Hilman. Kita akan lanjutkan lagi dan nanti kita akan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Setelah ini kita akan menyimak ya sebuah peristiwa yang fenomenal beberapa waktu yang lalu. Ada seseorang yang menemukan emas. Karena kejujurannya, apakah buahnya manis? Ya. Di sini, di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. 97 gram itu bukan berat yang ringan ya. Artinya luar biasa dibutuhkan kejujuran oleh seseorang untuk mau memberitahukan kepada atasannya bahwa ada barang yang tertinggal. Silakan, hikmahnya apa Ustaz dari peristiwa ini? Masya Allah, iya, udah David dan pemirsa, di tengah kondisi saat ini, jujur itu mahal sekali gitu ya. Betul Ustaz. Jarang gitu. Iya. Ada orang yang bisa menghadirkan kejujuran dengan sangat luar biasa. Betul. Dan sikap jujur ini adalah sikap yang sangat terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu yang menjadikan beliau adalah uswatun hasanah, teladan terbaik, karena punya sikap al-amin, dipercaya. Bahkan dari karakternya adalah karakter yang siddiq, karakter yang amanah. Maka bicara tentang kejujuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Kejujuran akan menghadirkan kebahagiaan, sedangkan kebohongan hanya akan menghantarkan kesempitan dan kesulitan. Maka belajarlah dari tayangan tadi untuk senantiasa menghadirkan kejujuran, karena buahnya pasti kebahagiaan, buahnya pasti kebaikan. Kalau dia tidak mendapatkan di dunia, mungkin nanti Allah akan siapkan di akhirat. Bukankah kita pernah mendengar ada satu kisah ya, seorang ulama kalau tidak salah, seorang ulama ini dilahirkan dari orang tua yang jujur. Dikisahkan seorang namanya Mubarak. Mubarak ini punya profesi menjaga kebun kurma. Menjaga kebun kurma. Ya. Satu kali majikannya datang
kemudian meminta Mubarak untuk mengambil kurma yang paling enak di kebun itu. Ya. Apa jawaban Mubarak ketika itu? Wahai majikanku, bukannya aku tidak mau menuruti perintahmu, tapi aku tidak tahu di kebun ini kurma mana yang paling manis. Masya Allah. Majikannya kaget. Kok bisa? Kamu kan yang nungguin kebun ini. Apa jawaban Mubarak? Aku hanya punya tugas menunggu kebun. Aku tidak ingin mencicipi kurma di sini, karena itu bukan tugasku. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Majikannya terpesona dengan sikapnya Mubarak. Apa kata majikannya? Wahai Mubarak, aku punya seorang gadis yang selama ini banyak orang yang melamar putriku ini gitu. Tapi aku belum mengizinkan dan putriku belum mau dengan lamaran itu. Bagaimana kalau aku tawarkan putriku kepadamu? Singkat cerita, putrinya mau. Putrinya mau. Apa kata Mubarak? Aku kan seorang penunggu kebun saja, tidak mungkin putrimu mau. Tapi ternyata dengan izin Allah akhirnya berjodoh. Apa yang terjadi? Dari ayah yang jujur, dari seorang putri yang baik turut kepada ayahnya, lahirlah seorang ulama besar yang kita tahu namanya Syekh Ibnul Mubarak. Masya Allah. Jadi kalau sekarang Mas David, pemirsa pernah mendengar ada seorang ulama besar namanya Syekh Ibnu Mubarak, itu dilahirkan dari orang tua yang jujur, dari orang tua yang soleh. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya kejujuran pasti mendatangkan kebahagiaan. Sedangkan kebohongan hanya akan menghantarkan kehancuran. Kenapa? Karena orang yang berbohong hanya akan sibuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Berarti apa? Sibuknya hanya nutupin kekurangan. Sedangkan orang yang jujur akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi hari ini kita belajar tentang kejujuran yang luar biasa ya Ustaz ya. Dari kisah orang tua dari Ibnu Mubarak, ulama, dan juga kita belajar dari seorang petugas cleaning service di Bandara Kuala Namu, Mbak Dewi Lesari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan serta ketulusan niat ya, keikhlasan dalam melaksanakan tugasnya. Saya dengar-dengar di promosi jabatan beliau nggak mau. Oh, Masya Allah. Itu memang tugas dan tanggung jawab saya, Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berat banget Ustaz saya berita ini Ustaz ya. Artinya seorang yang begitu marah akhirnya melakukan hal-hal yang semuanya tadi membunuh bayi lagi Ustaz ya. Iya. Ini hikmahnya udah David dan pemirsa. Kenapa dalam agama kita diperintahkan untuk berlemah lembut ya. Untuk mencintai dengan penuh kasih sayang. Rasul menyampaikan kepada kita, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Kebencian di hati kita kepada orang lain, itu bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau dilihat dari Fiti, seakan-akan sederhana ya. Tetangga minta air, kemudian gak dikasih, jadi marah begitu. Walaupun boleh jadi kalau saya menganalisa, sebelum ini mungkin ada hubungan antara tetangga ini mungkin tidak baik juga. Sehingga menghadirkan perkara yang kita lihat dalam tayangan tadi gitu. Maka banyak hikmah yang bisa kita potret sebenarnya. Ya pertama, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hormatilah tetangganya, kan gitu. Tetanggamu. Nah, ini poin pertama. Maka belajarlah untuk menghormati, menghargai tetangga kita. Memuliakan tetangga kita. Karena itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Kemudian yang kedua, jangan menghadirkan sikap gegabah untuk langsung marah pada persoalan yang mungkin menyakiti perasaan kita. Iya kan? Berkali-kali guru kita mengingatkan kepada kita. Belajar memaafkan. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Itu kan yang Ustaz Danu sering ingatkan kepada kita. Mau minta maaf, mau maafkan kesalahannya. Karena ini yang akan jadi sumber nih kalau kita nggak maafin orang, kalau kita menghadirkan sikap kemarahan, ini yang mengundang hal-hal buruk datang ke kita. Coba tadi, bayi yang tidak tahu apa-apa sedang tidur di ayunan, karena ada kemarahan di hati,
dibunuh oleh orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus jadi cerminan bagi kita. Maka siraman kolbu setiap pagi mengingatkan kepada kita untuk menata hati, untuk melembutkan hati. Jangan mudah marah, belajar memaafkan. Marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru masalah itu akan makin melebar, makin bertambah ketika dihadirkan dengan kemarahan. Maka belajarlah untuk wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Menahan marah dan memaafkan orang lain. Insya Allah orang yang hatinya lembut akan bisa menghadirkan kebaikan di dalamnya. Amin. Tapi kalau hatinya yang keras, maka dia akan menghadirkan sikap-sikap yang menjerumuskan dia pada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara membunuh, jelas sekali hukumnya. Ya. Barang siapa yang membunuh satu orang manusia, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menjaga kehidupan manusia, maka seakan-akan dia menjaga seluruh manusia. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mulianya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kadang-kadang sering kita baca, tapi kita jarang mempraktekkan. Artinya kita sibuk untuk menghafal, tapi jarang mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Ya. La taghdab, jangan marah, ya kan? Insya Allah. Kalau kita bisa menjaga diri kita tidak marah, banyak memohon ampunan kepada Allah, tidak menyesali hidup ini, tapi justru terus melakukan introspeksi diri, insya Allah hidup kita akan lebih baik lagi ke depannya. Sambil memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.